Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat, bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah langkah-langkah agar kita tetap istiqomah setelah bulan Ramadan. Sekali lagi, langkah-langkah agar kita tetap istiqomah setelah bulan Ramadan. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah orang yang teguh pendirian, tidak goyah. Satu. Yang kedua, istiqomah itu adalah orang yang tetap berada pada jalan yang lurus, tidak menyimpang. Tiga, istiqomah itu adalah orang yang continue, terus menerus, tidak berhenti, apalagi berpaling, dan yang lainnya. Nah, istiqomah itu ada dalam dua hal. Yang pertama, ini maaf, tiba-tiba tadi pagi suara berubah. Yang pertama, istiqomah dalam akidah. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam akidah artinya ada dua. Yang pertama, tidak murtad sampai mati, apapun yang terjadi. Nggak murtad, tetap akidah Islam, walau diancam, walau disiksa, tidak, istiqomah. Satu. Yang kedua, istiqomah akidah itu tidak melakukan perbuatan syirik apapun yang terjadi.
Karena berat. Sekarang ini kita diuji, ekonomi susah, jual rumah nggak laku-laku. Udah jual rumah Pak, udah dibikin pengumuman. Udah berapa lama? Lumayan. Udah minta berdoa, udah. Kemana berdoanya? Kepada Allah. Pantes lama tahu. Oh kemana? Tuh dukun cepat. Nah itulah. Ini ujian. Kalau yang istiqomah tidak. Sekali saya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itulah istiqomah. Kalau musyrik, na'budu kepada Allah, nasta'in ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Nah itu istiqomah akidah. Yang kedua, istiqomah ibadah. Ada dua, menjalankan perintah Allah. Ada dua, yang wajib, tambah yang sunnah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Ada 4. Yang haram, tinggal. Yang makruh, tinggal. Yang syubhat, tinggal. Syubhat itu gak jelas halal haramnya. Ini ada duit, ambil. Dari mana? Ambil aja. Enggak, karena gak jelas. Itu syubhat. Kemudian meninggalkan bid'ah. Amalan mirip ibadah tapi nggak ada dasarnya dalam Islam, tinggalkan. Nah, orang yang istiqomah seperti ini Allah janjikan dalam surah Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu istiqomah, enggak goyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat kepada mereka. Turun malaikat. Orang istiqomah. Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut kalian, kami jaga. Jangan bersedih hati kalian, kami pelihara. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira kalian, surga disiapkan untuk kalian yang istiqomah. Jadi orang istiqomah itu enggak ada takutnya. Orang istiqomah itu tidak ada sedihnya. Orang istiqomah itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah akidah, istiqomah ibadah. Pertanyaannya, Ustaz, istiqomah itu kok susah ya? Nah, disinilah dia. Sebetulnya dikatakan susah tidak, tapi dibilang mudah juga tidak. Lalu bagaimana Ustaz? Harus tahu kita langkah-langkahnya. Nah, mari perhatikan. Ini langkah-langkahnya ini. Kalau tahu kita ini, insya Allah mudah. Yang pertama, langkah pertama agar kita istiqomah, baik akidah kita maupun ibadah kita, berkhusus setelah Ramadan ini. Yang pertama, paksakan diri kita selalu baca Al-Quran. Paksakan, walaupun satu hari satu halaman, walaupun satu hari satu ain. Gak usah banyak-banyak, tapi rutin. Jamnya jam berapa terserah. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nahl,
ayat 116. Apa kata Allah? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthbital ladzina amanu. Katakan Muhammad bahwa Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah untuk dibaca manusia agar manusia istiqomah akidahnya. Baca Quran, ayo sama-sama. Istri kita ajak, anak kita ajak, kita pun baca Quran belum? Baca Quran belum? Baca Quran, baca Quran. Satu halaman, nggak usah bolak-balik, satu halaman tiap hari. Tuh caranya. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Luar biasa Al-Quran itu. Dia akan menemani kita di dunia ini, akan menemani kita sakaratul maut, menemani kita di alam kubur, menemani kita di padang mahsyar, sampai kita ditemani sampai ke surganya Allah. Siapa yang selalu bersama Al-Quran? Paksakan. Itu satu, agar istiqomah. Yang kedua, paksakan sholat berjamaah setiap waktu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang betul-betul beriman apabila mendengar nama Allah disebut bergetar kalbunya. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan, alhamdulillah sudah zuhur rupanya. Berangkat berjamaah, usahakan, paksakan diri kita, jangan orang, diri kita. Itu cara yang kedua, langkah yang kedua, agar kita Allah berikan istiqomah. Langkah yang ketiga, perbanyak zikir tahlil. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasul agar iman kami ini istiqomah terus? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Habis sholat baca tahlil la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Habis sholat 5 waktu, habis zuhur, habis Jumat 100, habis asar 100. Enggak bisa Ustaz, saya tidaknya kata Nabi, habis sholat subuh baca tahlil 100 kali. Kalau kita seumur hidup pernah membaca zikir tahlil 1 miliar kali, dijamin akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat itu. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga jaminannya. Siapa mereka yang rajin zikir tahlil di atas motor dari Ciputat ke tempat ini, pulangnya baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak tahlil. Bagus sekali. Ini sahih. Kemudian yang kelima, berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seseorang tergantung agama teman bergaulnya. Oleh karena itu kata Nabi, perhatikanlah siapa kawan bermainmu. Kalau kita berteman dengan orang yang istiqomah, maka kita akan menjadi orang istiqomah. Tapi kalau kawan kita orang yang gak jelas, kita pun menjadi orang yang tidak jelas. Nah, inilah langkah yang berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah selalu berusaha menjadi orang yang mukhlas. Apa itu orang yang mukhlas? Orang yang mukhlas adalah orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Kalau orang mukhlis itu orang yang berusaha ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah.
Siapa mereka? Orang yang dalam ibadah semata-mata mencari ridho Allah, bukan cari pahala lagi, bukan cari surga lagi, tapi ridho Allah. Latihannya bagaimana? Dikasih hujan, ridho. Dikasih panas, ridho. Ini kadang-kadang hujan melulu sih, kapan sih panasnya? Itu gak ridho. Dikasih panas banget ya, udah 2 hari, itu gak ridho. Dikasih sehat, ridho. Dikasih sakit, ridho. Itu orang mukhlas, berusaha jadi orang mukhlas. Nah, kemudian kata Nabi, pilihlah amalan soleh yang ringan, jadikan amal favorit. Lihat Bilal bin Rabah, habis sholat subuh dipanggil sama Nabi, ya Bilal ta'al. Bilal, sini Bilal. Labbaik ya Rasul. Ada apa ya Rasul? Apa sih amalanmu? Kenapa ya Rasul? Ku dengar sendalmu sudah jalan-jalan di surga. Apa kata Bilal? Tidak ada ya Rasul yang istimewa, cuman ada satu yang keingat. Apa itu Bilal? Setelah engkau ajarkan kepada kami bahwa habis berwudu disunahkan salat sunnah wudu, itu kukerjakan habis berwudu siang malam. Bilal ini nggak pernah batal wudu. Habis wudu dia salat sunnah wudu 2 rakaat. Allah sengaja aku sunnah wudu 2 rakaat. Habis Fatihah surahnya bebas 2 rakaat. Setiap habis wudu aku salat dan aku berniat sampai mati ya Rasul. Apa kata Nabi? Pantas wahai Bilal, sendalmu sudah jalan-jalan di surga, sementara engkau masih di buka bumi. Apa sebabnya? Bilal mengistiqomahi satu amal yang ringan, tapi dia jadikan amal favorit. Silakan, mulai sekarang ya aku pengen menjadi orang yang mengerjakan sholat duha tiap hari 2 rakaat tiap hari. Itu aja amal favoritnya. Kalau aku ingin menjadi orang yang baca Quran tiap hari 1 halaman, terus istiqomah. Allah berikan keistimewaan. Yang terakhir, berdoa kepada Allah. Apa doanya kata Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan istiqomahkanlah kalbu kami dalam agamamu. Nah, kemudian satu lagi kata Nabi, Allahumma musarrifal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk taat kepada agamamu. Jadi yang pertama doa istiqomah akidah, yang kedua doa istiqomah ibadah. Semuanya ini sudah saya jelaskan secara rinci. Silakan nanti lihat di YouTube Ustadz Arifin Purba Official, lengkap dalam bentuk PowerPoint ada, dalam bentuk khutbah juga ada. Semoga Allah SWT menjadikan kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan bangsa Indonesia menjadi hamba-hamba yang istiqomah akidahnya, istiqomah ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحجات اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا من المغرورين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب قد صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وانصر من نصر الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين خصوصا في إندونيسيا وفلسطين خصوصا في إندونيسيا وفلسطين خصوصا في إندونيسيا وفلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واسألوا المفلحين يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة